enggan kalau kemudian jenazah keluarganya yang terpapar COVID-19 ini dilakukan penanganan sesuai protokol COVID-19. Lalu nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya metode penanganan jenazah pasien COVID-19 yang meninggal dunia di rumah sakit. Nanti kita akan banyak membahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Yang hadir di studio adalah petugas pemulasaraan jenazah COVID-19, ada Bung Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya di studio untuk berbagi informasi kemudian pengalamannya ya dalam menangani jenazah COVID-19. Dan pagi hari ini kita juga nanti akan membuka line interaktif di 085242486001. Namun sebelum memulai diskusi kita akan dengarkan terlebih dahulu ada beberapa pernyataan yang akan disampaikan oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli, Bapak Arham Yakub. Ada dari keluarga yang berkeberatan, ini tanggapannya Satgas gimana Pak Arham? Silakan Pak. Sebetulnya yang mesti dicari tahu dulu alasan keberatannya itu apa. Kalau keluarga keberatan pada saat dimandikan itu kan kita memandikan juga berdasarkan syariat Islam juga. Kita mandikan tetap dimandikan oleh petugas kita, petugas pemulasaraan kita, kemudian dikafani. Setelah itu kita salatkan. Ya, jadi kalau misalnya ada keberatan seperti itu, ya memang sih kita hargai itu mungkin karena ketakutan ke pihak keluarga yang salah paham dengan kondisi dengan teknis penanganan jenazah. Tetapi harap dipahami oleh semua keluarga, terutama itu keluarga yang keluarganya sudah meninggal dan sudah pernah dilakukan pemulasaraan, harap dipahami bahwa kita lakukan juga itu berdasarkan ketentuan, berdasarkan aturan agama. Ya, itu nilai-nilai agama kita tidak ditinggalkan pada saat pemulasaraan jenazah itu. Pak Arham, ini kan ada sebagian warga ini, tadi saya pergi ada satu tempat, jadi ketika keluarganya diduga COVID tidak melapor. Nah, ketika Satgas tahu datang ke rumahnya, apakah dia kena ketentuan dari Satgas COVID bahwa dia harus dimandikan sesuai dengan standarnya Satgas, bahwa dia harus ditangani sesuai dengan aturan-aturan Satgas COVID? Iya, idealnya begitu Pak. Kalau memang dia sudah terdeteksi, sudah diketahui bahwa dia meninggal dengan sementara terinfeksi atau sementara mengidap COVID, idealnya harus dilaksanakan protokol COVID. Ya, cuman kan biar bagaimana juga ini juga keluarga, kalau memang itu dia mau ambil, yang melaksanakan, kita juga kan tidak bisa bikin apa-apa Pak. Artinya jangan sampai timbul konflik dan lain sebagainya, kita cuma menjaga itu saja. Tapi harap dipahami bahwa kalau memang dia sudah terbukti dan sudah diketahui bahwa dia terinfeksi COVID pada saat meninggal, harusnya protokol COVID yang dijalankan dalam menyelenggarakan jenazahnya. Pak Arham, ini kayaknya kalau kita lihat ini kan Satgas COVID tidak mau berisiko bentrok ya dengan pihak keluarga. Dan apakah benar bahwa ketika keluarga berkeras, dari Satgas mengeluarkan form untuk ditandatangani oleh keluarga bahwa dia bertanggung jawab terhadap korban yang dimandikan, dikuburkan sesuai mereka punya keinginan tuh. Jadi begini Pak Yan, bukan kita tidak mengambil resiko, cuman rata-rata ini kan keluarga ketika misalnya meninggal keluarganya di rumah sakit, mereka itu unjuk rasa atau memberikan ancaman kepada tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit gitu. Jadi tentu ini kan tenaga kesehatan kita juga, jangan sampai mereka ada resiko misalnya diamuk oleh keluarga. Itu yang kita jaga. Oke, kita izinkan mereka, silakan bawa itu jenazahnya. Tetapi dengan catatan harus bikin pernyataan. Pernyataannya itu item pertama yang pertama itu adalah semua keluarga yang kontak dengan jenazah itu siap di tracking. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya terjadi klaster baru penyebaran COVID pada saat penyelenggaraan jenazah yang diambil oleh keluarga, maka yang bertanda tangan itu yang bertanggung jawab secara hukum gitu Pak. Baik Pak, jadi selama ini kalau di Toli-Toli apakah pengambilan paksa jenazah untuk dimandikan oleh keluarga terjadi, ada Pak? Sering terjadi Pak, masih bisa dikomunikasikan dengan baik oleh pihak rumah sakit. Ya, dan ada beberapa keluarga juga yang ikut mau bertanggung jawab dan menandatangani surat pernyataan gitu. Ya, artinya kita bersyukur bahwa
di beberapa daerah ini di Sulawesi Tengah terjadi Ya, itulah. bentrok antara keluarga dengan Satgas sehingga ya menjadi terkenal begitu, Pak. Jadi viral ya gitu. Iya. Pak, ini ada sedikit ini kira-kira tenaga-tenaga ini yang menangani jenazah ini dari Bandi Gali Kubur ini apakah memang yang selama ini katanya ada biayanya sudah dilaksanakan atau masih dalam perencanaan, Pak? Iya, ini sekarang sementara di dalam, ini kan kita pemerintah daerah baru melakukan refocusing, sementara melakukan refocusing anggaran. Refocusing ini tujuannya salah satunya itu adalah menyediakan anggaran untuk pengendalian penyebaran COVID, penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli. Jadi dilakukan realokasi anggaran pada APBD kita tahun anggaran 2021. Ini sementara dilakukan. Insya Allah kalau ini sudah selesai dilakukan, semua jasa petugas kita yang di Satgas, termasuk penggali kubur, petugas pemakaman, kemudian termasuk tugas pemulasaran jenazah di rumah sakit itu insya Allah akan terbayarkan. Tapi kalau masyarakat yang memandikan sendiri atas inisiatif tidak, Pak ya? Atau gimana? Ya, enggak apa-apa. Kalau keluarga silakan, tetapi dengan protokol kesehatan, Pak, dengan protokol COVID kalau dia melaksanakan. Ya, tapi tidak ada biaya yang dia tidak. Baik, Pak Arham, terakhir ini harapan Bapak ini supaya ke depan mereka bisa membuat Satgas ini tenang, Pak. Jadi jangan sampai terjadi lagi ribut. Iya, jadi disampaikan kepada seluruh masyarakat apabila yang pertama ingin kami sampaikan bahwa apabila ada keluarga yang meninggal sementara mengidap COVID, itu jangan khawatir, jangan sanksi bahwa penyelenggaraannya itu kita lakukan berdasarkan syariat agama, berdasarkan ketentuan agama. Tetap kita salatkan di kamar jenazah. Di rumah sakit. Jadi semua ketentuan yang diatur dalam agama kita dalam mengurus dan menyelenggarakan jenazah itu tetap kita lakukan. Jadi jangan khawatir. Jadi kepada seluruh masyarakat diimbau untuk jangan salah paham, jangan ada anggapan miring kepada Satgas bahwa ini jenazah hanya kita biarkan seperti itu tidak sama sekali, Pak. Ini kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita. Jadi kami minta masyarakat memahami itu dan kita menjaga juga jangan sampai dalam penyelenggaraan jenazah yang dilakukan oleh keluarga justru menjadi klaster baru penyebaran COVID, Pak. Ini yang kita minta pada pengertian masyarakat, pengertian dan kerjasamanya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Arham. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli. Tetapi spesial hari ini kita akan menggali pengalaman dari petugas pemulasaraan jenazah. Apakah benar seperti di video-video yang beredar, penanganan jenazah ini dilakukan masih dengan pakaiannya dan lain-lain seperti itu, sampai kemudian menimbulkan opini buruk di tengah masyarakat. Nah, saya akan bersama dengan Bung Zainal Abidin. Beliau adalah petugas pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Umum Makopido Toli-Toli. Nah, Bung Zainal, mungkin saya dari awal terlebih dahulu, Bung Zainal, apa yang kemudian melatar belakangi sampai kemudian Bung Zainal ini mau begitu menjadi petugas pemulasaran jenazah? Padahal kan ini menjadi sesuatu yang sebagian orang takut juga begitu ya, berdekatan dengan jenazah pasien COVID-19. Iya, beresiko. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat sehat wal afiat masih dianugerahkan kepada kita. Kita melihat akhir-akhir ini bagaimana begitu banyak saudara-saudara kita yang secara tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita tetap istiqamah, setia mengikuti jalannya, dan insyaallah kita akan mendapat syafaat di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi Mbak Santi, kilas balik dari mengapa saya terjun untuk melaksanakan tugas kemanusiaan pemulasaran jenazah ini. Awalnya itu pada bulan Januari 2021. Di bulan Januari 2021 kebetulan ada tante saya yang masuk rumah sakit. Jadi sambil menunggu, karena setiap ada pasien yang masuk di rumah sakit, di ruang IGD, itu yang pertama diperiksa adalah sampel darah COVID. Itu yang pertama diperiksa. Jadi sambil menunggu hasil lab
pemeriksaan darah COVID ini, maka saya berbincang dengan dokter senior di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Saya tanya, "Dok, bagaimana dengan penyelenggaraan jenazah COVID yang meninggal di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli awalnya?" Jadi Januari ke bawah. Terus dokter bilang, "Pak, itu kan ada pernyataan MUI bahwa yang meninggal COVID itu dinyatakan mati syahid. Jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani." Iya, itu awalnya. Sehingga semua yang meninggal, dan saya menyaksikan sendiri, ada yang meninggal itu memang awalnya tidak dimandikan. Jadi semua pakaian kotornya, apanya yang dipakai meninggal, sampai bantalnya, sampai safrai yang dipakai, selimut, semua dikasih masuk dalam peti bersama dengan jenazah. Iya, tidak dimandikan dan tidak dikafani. Itulah yang membuat saya, sehingga begitu ada surat Pak Bupati, masih Pak Ale, selaku Ketua Gugus Covid Kabupaten Toli-Toli, menyurat ke Kementerian Agama, yang surat ini dikawal langsung oleh Pak Kabak Humas, mohon maaf saya sebut namanya, Bapak Arham Yakub SH. Beliau membawa surat ini, jadi begitu sampai di Kementerian Agama surat tertanggal 12 Januari 2021. 12 Januari 2021. Langsung pimpinan kami, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Muhlis, kemudian diteruskan ke Bimais, pimpinan atasan langsung kami, Pak Haji Husni selaku Kasih Bimais, meminta di grup, menyampaikan di grup, dimohon teman-teman khususnya penyuluh agama Islam agar ada kesiapan 2 orang putra dan 2 orang putri untuk kiranya yang memahami tata cara penyelenggaraan jenazah ini bisa mendaftarkan diri untuk menjadi petugas pemulasaran jenazah COVID dalam hal tugas kemanusiaan. Maka waktu itu begitu saya baca di grup, saya langsung telepon beliau. Saya memberitahukan kepada beliau bahwa insya Allah Pak Bismillah saya siap. Kenapa saya siap? Karena dalam ajaran agama kita ada 4 kewajiban kita orang hidup kepada orang yang meninggal. 4 kewajiban, dan ini fardu kifayah. Apabila kita tidak selenggarakan ini, maka semua kita berdosa. Semua yang mengetahui ada kabar berita ada yang meninggal dunia seiman dan sekeyakinan kita, lantas itu tidak diselenggarakan dengan baik sesuai dengan syariat kita, maka kita berdosa. Terkait pun misalnya, saya sempat berdebat dengan dokter tadi. Saya sampaikan, kalau toh ini meninggal karena COVID dinyatakan mati syahid, bisa membuat presiden buruk terhadap kalangan umat Islam. Baiklah. Kenapa? Karena salah satu tujuan, salah satu cita-cita yang termulia juga bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mati syahid. Baik. Nah, apabila mati syahid dalam mati COVID dikatakan mati syahid, maka mungkin kita berlomba-lomba, mari kita COVID saja, kita bisa meninggal COVID saja. Ya, mungkin baik, ini merupakan awalnya ya. Tetapi pagi tadi kami juga berbincang dengan PLT Direktur Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli, Ibu Hayatun Nufus, mengatakan bahwa sekarang ini prosedurnya sudah tidak sama seperti awal-awal COVID-19. Ya. Menurut beliau bahwa tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam peti, penyelenggaraannya sama seperti penyelenggaraan jenazah pada umumnya, hanya saja dengan protokol kesehatan. Kalau gambaran yang sekarang ini bagaimana, Bung Zainal? Iya, betul sekali Mbak Santi. Jadi kami lanjutkan dulu. Tadi disampaikan oleh Pak Kabak Humas, sudah disampaikan sekilas. Jadi alhamdulillah memang sejak pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli dari Dr. Daniel ke Dr. Hayatun Nufus, alhamdulillah ada perubahan. Jadi sejak tertanggal 1 Agustus protokol penyelenggaraan jenazah COVID itu ada perubahan. Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, yang pertama, jenazah tidak setelah kita proses, alhamdulillah Mbak Santi, sampai 3 hari kemarin saya sudah memandikan, mensolatkan, mengkafani 35 orang jenazah COVID. Dengan protokol yang berbeda begitu ya, dimandikan seperti biasa. Iya. Jadi awalnya itu saya alhamdulillah, saya selalu di rumah sakit selama saya bertugas menyelenggarakan jenazah COVID, saya selalu melibatkan pihak keluarga. Kenapa itu kita melibatkan dengan pihak keluarga? Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, siapa ada orang tua meninggal,
lantas yang melakukan pemulasaran jenazah terhadap jenazah orang tuanya itu adalah anaknya. Mulai dari memandikan adalah anaknya, mengkafani anaknya, mensolatkan anaknya, menurunkan ke liang lahat adalah anaknya. Maka insya Allah orang tua ini mendapat Oke. penghargaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Sehingga inilah Oke. yang mendorong kami. Baiklah, artinya Bung Zainal, nanti kita akan bahas lagi tentang penanganannya seperti apa begitu perubahannya ya supaya menjadi informasi juga untuk publik. Saya ingin menyapa dulu Bung Zainal. Kita sudah Iya, bersama silakan. dengan Pak Irwan, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Parimo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irwan. Suaranya saya belum dengarkan Pak Irwan. Ya, mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya. Ya, Pak Irwan. Baik, sayang sekali kita belum bisa tersambung ya dengan Pak Irwan. Dalam diskusi ini pendengar di sela-sela diskusi Anda juga bisa menelpon di 0852 4248 6001. Mungkin ada yang ingin Anda bagi informasi bersama kami pagi hari ini. Silakan bisa di 0852 4248 6001. Saya bersama dengan Pak Zainal Abidin, petugas pemulasaraan jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Umum Makopido Toli-Toli. Dan saya coba menyapa lagi Pak Irwan, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Parimo. Assalamualaikum, suara saya sudah bisa didengarkan Pak Irwan? Iya, sayang sekali belum bisa tersambung ya. Nah, saya lanjutkan kembali bersama dengan Bung Zainal. Iya. Bung Zainal, untuk sekarang ini, tadi disampaikan oleh Direktur PLT Direktur Rumah Sakit bahwa prosedurnya sudah sampai. Yang berbeda ini bagaimana, Bung Zainal? Karena kita lihat juga di Kabupaten Bol kemarin ada pemaksaan begitu ya, pengambilan jenazah pasien COVID. Mungkin masih ada stigma-stigma yang buruk begitu tentang penanganan atau pemulasaraan jenazah. Jadi saya lanjutkan tadi Mbak Santi. Jadi ini memang perlu diketahui oleh masyarakat dan alhamdulillah saya di setiap kesempatan baik itu setelah saya khutbah Jumat maupun di saat mengisi ceramah-ceramah misalnya di tempat takziah atau di undangan-undangan pernikahan, saya selalu sosialisasikan ini bahwa penyelenggaraan jenazah COVID di rumah sakit umum itu khususnya di RSUD Makopido Toli-Toli betul-betul diselenggarakan dengan sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam. Untuk yang beragama Islam ya? Ya? Khusus karena saya memang hanya menangani jenazah laki-laki yang muslim. Saya hanya menangani jenazah laki-laki yang muslim. Dan alhamdulillah dari pertama saya memandikan jenazah sampai jenazah yang ke-35 ini, sebelum saya wudukan saya setinja dulu. Kita setinja bagus-bagus. Setelah disetinja, kenapa keluarganya yang saya panggil? Untuk sama-sama pakaikan APD, kita sama-sama mandikan. Karena selain memang lebih afdal keluarganya yang mengurus jenazah ini, juga pertimbangan saya agar keluarganya lihat. Supaya tidak ada opini-opini. Tidak ada lagi opini-opini. Keluarganya bisa menyaksikan. Anaknya, istrinya, kemanakannya saya panggil. Mari kita silahkan lihat. Dengan APD yang lengkap. Iya. Nah, tujuan saya juga di samping untuk menyaksikan keluarganya bisa menyaksikan secara langsung proses penyelenggaraan jenazah ini, juga bagi saya itu menjadi dakwah. Ya. Menjadi dakwah bahwa minimal dapat tersosialisasi kepada keluarga, beginilah caranya orang menyelenggarakan pemulasaraan jenazah, dan saya perlakukan seperti jenazah biasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Di setiap saya melaksanakan itu saya selalu meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Baik. Insya Allah. Bagaimanapun problem yang kita hadapi. Nah tadi. Sebelum dilanjutkan, Bung Zainal, kita sudah bersama Pak Irwan. Saya sapa dulu ya. Silakan, ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bung Zainal. Jadi kalau masih ada opini-opini di luar bahwa penanganannya tidak sesuai prosedur dan lain-lain, ini sudah terjawab begitu ya dengan penjelasan dari Bung Zainal. Saya kemudian mau ke Pak Irwan, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Parimo. Pak Irwan, suara saya sudah bisa didengarkan? Dengaran. Ya, assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi RRI pagi ini, Pak Irwan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Irwan, ini tadi sudah mendengarkan juga pastinya apa yang disampaikan oleh petugas pemulasaraan jenazah COVID-19 dari Rumah Sakit Makopido, Bung Zainal Abidin. Nah, tentu sosialisasi seperti ini perlu dilakukan secara masif, Pak, supaya juga publik menjadi tahu bahwa ternyata penanganannya sama juga. Ini bagaimana tanggapan Pak Irwan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Toli-Toli dan sekitarnya.
bahwa apa yang disampaikan Pak Sainar tadi merupakan suatu hal yang sangat baik buat kita semua, buat masyarakat, karena selama ini kan masyarakat tidak tahu bahwa seperti apa kita melaksanakan pemulasaran, tapi ternyata dengan adanya penyampaian Ustaz Zainal tadi, ternyata bahwa apa yang dikhawatirkan masyarakat sebenarnya tidak terjadi, karena ternyata yang dilaksanakan adalah sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga ini sangat perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada. Baiklah. Kemudian Pak Irwan, kalau untuk Pak Rimo sendiri, bagaimana kalau melihat kondisi yang ada di sana? Sudahkah publik seluruhnya mengetahui hal ini sehingga tidak ada penolakan terhadap jenazah yang ingin dilakukan protokol COVID-19 begitu pada saat pemulasaraannya, Pak Irwan? Secara umum bahwa kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Ya, Pak Irwan, suaranya tidak terdengar lagi. Halo. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Irwan. Jadi secara umum bahwa apa yang dilakukan di Kabupaten Parigi Motong hampir sama yang dilakukan di Toli-Toli. Kemudian di Parigi Motong itu kita bagi jadi beberapa pemulasaran, karena kan kita tahu bahwa di Parigi Motong itu ada beberapa agama, sehingga kita sesuaikan dengan agama masing-masing. Kalau Islam kita lakukan sesuai dengan Islam, kalau misalnya Hindu kita juga sesuaikan dengan agamanya, kemudian kalau Kristen juga demikian, sehingga pemulasaran jenazah itu bukan hanya dari agama tertentu tetapi dari berbagai agama, sehingga menepis anggapan bahwa kita tidak lakukan sesuai dengan ketentuan agama mereka masing-masing. Berarti sama dengan yang dijelaskan oleh PLT Direktur Rumah Sakit Makopido, Dr. Hayatun Nufus, bahwa bahkan untuk etnis Tionghoa yang mau punya ritual ini bisa juga begitu ya, untuk masuk ke dalam dengan protokol kesehatan melakukan ritualnya, masih diizinkan begitu ya, atau diizinkan untuk saat ini ya, Pak Irwan? Sepanjang mereka mau mematuhi protokol kesehatan, karena yang intinya sebenarnya agar tidak terjadi penularan, maka yang kita lakukan adalah mereka mau ritual atau ini sepanjang itu memenuhi protokol kesehatan. Kemudian fenomena pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di daerah tetangga kita di Kabupaten Buol, ini faktor apa Pak Irwan? Kalau kemudian dilakukan evaluasi oleh Satgas Penanganan COVID-19, ini biasanya dipicu oleh apa hal ini? Sebenarnya banyak sih pemicu yang menyebabkan adanya pengambilan paksa. Salah satunya adalah mereka belum tahu sebenarnya dampak dari pengambilan paksa itu. Kemudian yang kedua bahwa mereka mungkin masih beranggapan bahwa karena virus COVID-19 ini tidak kelihatan, jadi mereka menganggap bahwa itu tidak benar. Namun kita lihat sekarang ini bahwa beberapa bulan terakhir ini kan angka itu semakin tinggi dengan banyaknya pengambilan jenazah secara paksa, maka mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Oke, baiklah. Baik Pak Irwan, Bung Zainal, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan buka sesi bagi pendengar untuk bergabung di 085242486001. Mungkin ada juga di Kabupaten Parimo dan Buol atau di Toli-Toli yang sebelumnya keluarganya juga dilakukan proses penanganan jenazah dengan protokol COVID-19, mau berbagi informasi atau ada hal yang mau disampaikan. Silakan bisa menghubungi kami di 085242486001. Kita akan jeda terlebih dahulu. Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur berpakaian yang benar, lengkap, jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil.
motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar, simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Sholat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa, memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kita masih membahas soal penanganan jenazah COVID-19. Di awal-awal pandemi, kita banyak menyaksikan video-video begitu ya, penanganan jenazah pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ini dimasukkan ke dalam peti, kemudian dibungkus dengan plastik, masih dengan pakaian-pakaiannya. Ternyata ini sudah ada perubahan baru yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian, seperti dijelaskan oleh Direktur Rumah Sakit Makopido bahwa tidak lagi seperti itu penanganannya. Nah, saya mau ke Bung Zainal lagi. Bung Zainal, apa lagi yang perlu dibagi ke publik sehingga mungkin bisa memahami bahwa memang apa yang dilakukan di rumah sakit ini sesuai prosedur, sesuai dengan keyakinan dari masing-masing agama begitu, Bung Zainal? Baik, terima kasih. Jadi memang masyarakat luas perlu memahami, baik agama yang beragama Islam maupun yang non-Muslim, bahwa intinya adalah setiap jenazah yang dinyatakan meninggal dunia karena COVID di Rumah Sakit Umum Makopido Toli Toli itu betul-betul diselenggarakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya, khusus untuk Islam, alhamdulillah sejak 1 Agustus itu yang pertama tidak lagi menggunakan peti. Tidak lagi menggunakan peti. Yang kedua, setelah jenazah ini disolatkan, setelah jenazah ini disterilkan, jadi itu kan dikafani, kain kafan ini tidak diikat, Mbak Santi. Jadi kain kafan ini tidak diikat, hanya digulung, baru dilipat ujungnya. Setelah itu dibungkus plastik. Nah, plastik yang pertama ini, itulah yang digulung, baru diikat dengan lakban. Iya, diikat dengan lakban. Ini sebagai pengganti pengikat. Nah, setelah itu ada lagi 1 plastik, dikasih masuk jadi double plastiknya. Nah, setelah itu baru disterilkan. Ya, setelah disolatkan, disterilkan. Nah, satu kabar gembira bahwa setelah diproses dengan baik di Rumah Sakit Umum Makopido Toli Toli, setelah jenazah disterilkan, maka jenazah ini apabila pihak keluarga menginginkan untuk dibawa pulang ke rumah, diizinkan. Misalnya pihak keluarga meminta, Pak, bagaimana, bolehkah saya bawa pulang ke rumah untuk kami solatkan di rumah? Boleh, dengan catatan tidak membuka plastiknya. Karena ini sudah steril, insya Allah steril. Nah, kemudian yang kedua, perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa jenazah COVID ini sudah bisa dimakamkan dimanapun. Di tempat pemakaman umum, di tempat pemakaman keluarga. Jangan sampai terjadi, ada kemarin terjadi di awal Agustus, ada pasien meninggal di Desa Bunga. Kasihan sekali. Pasien ini adalah perantau. Tanahnya cuma 1 yang tempat dia bermukim di belakang rumahnya. Awalnya dia meminta agar dimakamkan di pemakaman umum Desa Bunga. Masyarakat keberatan. Yang kedua, dia memilih alternatif untuk dimakamkan di belakang rumahnya. Masyarakat keberatan lagi. Masyarakat menerima dengan catatan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Makopido Toli Toli itu mengeluarkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak meninggal dalam keadaan COVID. Baru mau diterima. Padahal tidak ada apa-apanya. Iya. Demi Allah saya bersumpah bahwa tidak ada apa-apanya. Ini berarti memang masih ada apa, kekhawatiran yang berlebihan. Iya. Ditahan dulu Bung Zainal, di situ saya mau ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Parimo, mungkin karena masih ada kekhawatiran yang berlebihan seperti yang digambarkan tadi oleh Bung Zainal, inilah yang menyebabkan masyarakat takut begitu atau khawatir kalau kemudian keluarganya divonis COVID dan dilakukan penanganan jenazah sesuai protokol COVID-19. Ini bagaimana komentar Pak Irwan? Iya, betul bahwa memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian masyarakat masih khawatir kalau divonis COVID dan meninggal dunia karena masyarakat kita ternyata belum semuanya dapat menerima dengan baik. Namun dengan beberapa apa yang disampaikan Pak Zainal tadi, mudah-mudahan
bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat bahwa kedepannya ini ke beberapa tahun ke depan kita harus berdamai dengan COVID tersebut. Mungkin. Baiklah. Dan ini bagaimana metode yang harus dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 supaya opini-opini, stigma-stigma seperti ini, seperti tadi digambarkan di Bunga yang menolak begitu ya, kalau kemudian jenazahnya dikuburkan di sana, kecuali ada pernyataan rumah sakit bahwa tidak COVID. Ini bagaimana Pak Irwan? Jadi Satgas ini memang seharusnya tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat karena saya yakin semakin lama semakin masyarakat semakin paham dengan catatan tadi bahwa kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya seperti yang dilaksanakan oleh RRI Toli-Toli bahwa kita harus mengedukasi masyarakat karena pada umumnya mereka karena ketidaktahuan lah sehingga mereka seperti itu. Tapi kalau semakin sering kita edukasi maka pengetahuan mereka akan meningkat. Saya yakin dan percaya bahwa mereka akan terketuk hatinya untuk hal-hal seperti itu. Kalau di Kabupaten Parimo sendiri Pak Irwan, samakah penanganannya sesuai yang dijelaskan oleh Pak Zainal tadi? Karena menurut Direktur Rumah Sakit bahwa ada surat resmi yang dikeluarkan bahwa prosedurnya seperti itu. Sudahkah dilakukan ini di Kabupaten Parimo? Secara umum hampir sama yang dilakukan oleh Kabupaten Toli-Toli. Saya yakin dan percaya bahwa berdasarkan surat edaran tersebut semua rumah sakit akan mematuhi itu dan saya baru mengecek nanti apakah persis sama, tetapi secara umum hampir sama. Oke, baiklah. Kemudian Bung Zainal, sebelumnya pada saat kasus, saya ke Pak Zainal dulu ya, Ustadz Zainal ya, Pak Irwan. Pak Zainal, di akhir Juli kemudian sampai Agustus ini banyak pasien yang kemudian meninggal dunia. Ada informasi juga begitu bahwa petugas pemulasaran jenazah ini minim, sehingga ada kekhawatiran keluarga juga. Apakah memang kurang begitu? Jangan sampai karena kurang mereka kemudian keluarga meninggal di rumah sakit tidak ditangani dengan serius. Ini bagaimana Bung Zainal menanggapi? Iya, jadi memang fakta harus kita akui bahwa petugas pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli itu sangat terbatas. Memang sangat terbatas karena cuma 3 orang. 1 supir ambulans, yang kedua jadi kawan kita Bung Ata dengan yang satu lagi yang non Muslim. Iya, jadi makanya ini Mbak Santi, di setiap pemulasaran jenazah yang kita lakukan di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli, selain memang karena disyariatkan agama seperti itu, tugas mengurus jenazah itu bukan tugasnya siapa. Saya pernah berdebat dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli dan saya memang tersinggung besar waktu itu. Karena disampaikan, wah ini kan tugasnya Kementerian Agama. Saya perlu luruskan. Mengurus jenazah itu tidak ada sama sekali melekat di Kementerian Agama. Kalau mungkin diminta Kementerian Agama untuk memberikan sosialisasi, memberikan bimbingan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah, saya sendiri siap. Tugas saya sebagai penyuluh. Saya siap menjadi narasumber, langsung praktek. Bahkan alhamdulillah saya betul-betul mempelajari. Saya ada 2 kitab khusus untuk penanganan jenazah, mulai dari proses penggalian kubur, orang Bugis bilang matimpa tanah, sampai menurunkan ke liang lahat. Lengkap petunjuk-petunjuknya dengan dalil-dalilnya yang menjadi sandarannya itu. Sehingga betul-betul kita laksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, tapi ini hanya 3 yang kemudian tersedia khusus untuk Rumah Sakit Mokopido. Nanti kita coba tanyakan di Parimo ya. Ini apa penyebabnya Bung Zainal? Apakah kan kalau misalnya ada yang meninggal secara umum ini orang banyak yang bisa memandikan, mengurus. Tetapi untuk yang pasien COVID ini hanya 3 orang begitu. Apakah dimungkinkan ada relawan yang mungkin hatinya juga terbuka untuk membantu, atau memang sebenarnya banyak yang justru tidak mau menjadi relawan, Bung Zainal? Iya, jadi memang disinilah dilematisnya Mbak Santi. Fakta yang saya alami pernah suatu ketika karena terkait juga dengan masalah insentif. Iya, pas waktu itu bertepatan dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kebetulan saya tugas khutbah di Kompleks Perumahan 100. Malamnya itu saya ditelepon kurang lebih jam 1:30. Ada pasien meninggal.
Ya, karena namanya manusia biasa, manusiawi, pasti ada faktor jenuh. Iya, faktor jenuh. Ini kita tidak pernah mengenal waktu. Pasien meninggal jam 12 malam, kita langsung berangkat. Pak Mau Enal, hujan, mau panas, tetap kita berangkat. Iya, Pak Enal, saya harus potong dulu. Nanti kita lanjutkan lagi kisah ini. Kita punya penelpon masuk nih, Iya, Pak. silakan. Kita coba sapa dulu ya. Ada Pak Sudin Sunusi. Assalamualaikum, Pak Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam Silakan Pak warahmatullahi. Sudin. Namanya salam buat Pak Zainal. Jadi Suara radionya bisa dikecilkan dulu, Pak Sudin? boleh. Iya. Kalau kita ini kan, saya ini cuma 300 meter dari kuburan Kopik ini. Ya, namun kita juga di sekeliling ini sudah memahami bahwa orang yang meninggal Kopik itu ya setelah dia meninggal virusnya akan hilang. Ya, kewajiban kita kan seperti yang Pak Zainal sampaikan tadi bahwa tugas kita ini yang ditinggal atau yang masih hidup, satu memandikan, mengampankan, dan menguburkan, ya, sholat menguburkan. Jadi satu hal ini Mbak Santi, alhamdulillah bahwa sudah ada, ya, kita diberikan keluarga kita yang meninggal bisa kita bawa atau dikuburkan di mana kuburan keluarga. Cuma kebanyakan kan maksudnya begini, kita kan ketahui bahwa di Toli-Toli kemarin salah satu kejadian ya seperti penguburan di desa Dadakitan, ya Malempak atau kuburan Cina di sana. Jadi saya lihat mungkin ya untuk mungkin pekuburan di sana, saya dengar ya kalau bisa yang warga Tionghoa yang keluarganya mungkin bisa diberi peluang. Jadi makanya perlu disosialisasikan. Ya, kita mengetahui memang masyarakat sekarang ini ketika orang tuanya yang kira-kira berumur 60 ya usia lanjut lah maksudnya, memang takut untuk dibawa di rumah sakit. Ya, padahal ya kita tidak tahu. Jadi perlu barangkali memang harus ada sosialisasi. Alhamdulillah RRI ya tiap saat menyiarkan. Cuma kita ketahui bahwa perlu kita tahu bahwa jumlah selama dari bulan Agustus kemarin sampai saat ini ya, yang Kopik itu yang jumlahnya belum kita ketahui secara ini. Itu yang perlu barangkali supaya kita juga masyarakat ini tahu. Baik. Ya, baiklah. itu saja Mbak. Kita di sekitar Buntulan ini kurang lebih 80 lebih yang dia ini. Ya, kita juga sudah memahami. Ya, cuma mungkin ya protokol kesehatan dan apa semua yang kita sudah menyadari. Baiklah. Ya, terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Pak Sudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya warga Desa Buntuna perlu diapresiasi begitu ya, karena di awal-awal COVID-19 yang betul-betul banyak yang menstigma dan lain-lain, mereka legowo untuk dijadikan lokasinya sebagai perkuburan COVID-19. Iya, Jadi betul. kalau misalnya saat ini ada warga yang memberikan stigma, belajarlah ke Desa Buntuna begitu sama Pak Sudin yang kurang lebih 300 meter katanya jaraknya dari perkuburan COVID. Nah, dilanjutkan lagi Pak Zainal sekaligus ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sudin. Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Sudin Sunusi. Jadi memang pertama-tama kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, baik yang nampak secara kasat mata maupun yang tidak nampak secara kasat mata, semuanya itu punya tugas, dan semuanya itu bertugas bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kami sampaikan kepada khalayak pendengar, khususnya yang sekeyakinan, bahwa mungkin dan semua pihak mungkin tidak ada salahnya kalau tata cara penanganan COVID-19 ini kita merubah, kita menambah. Karena selama ini pendekatannya betul-betul hanya difokuskan ke medis. Oke, Iya. tapi ditahan lagi Iya. Pak Zainal.
ini ada penelpon lagi yang masuk ya. Sekaligus tadi saya mau sampaikan juga, Pak Sudi, nanti kita terima masukannya, kita akan coba nanti untuk mengupdate informasi terkait perkembangan COVID-19 ya. Kita terima dulu Pak Kendi. Ya, sudah terputus ya. Pak Kendi bisa dicoba lagi di 085242486001. Artinya Bung Zainal memang sosialisasinya ini yang harus diperkuat lagi ya, Bung Zainal. Betul sekali. Ini. Dan Mbak Santi, kalau saya tidak salah di bulan Agustus ini memang jumlah kasus meninggal yang dinyatakan positif COVID-19 ini, khusus yang muslim laki-laki saja, kalau saya tidak salah saya tangani sudah 17. Sudah 17 di bulan Agustus. Bulan Agustus. Belum lagi yang perempuan, iya, belum lagi yang belum yang non muslim. Non muslim ya. Iya. Okay. Baru yang muslim yang laki-laki tok saja. Nah, perlu diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa penyelenggaraan jenazah COVID ini tadi melibatkan pihak keluarga menyaksikan, kemudian bisa dibawa pulang. Nah, satu hal lagi kita sampaikan kepada keluarga jenazah bahwa apabila jenazah nanti ini diturunkan ke liang lahat, maka plastiknya diperkenankan untuk dibuka khususnya di bagian kepala supaya jenazah ini bersentuhan langsung dengan tanah. Iya. Ini yang perlu diketahui ya. Khusus untuk jenazah yang muslim ini yang dijelaskan oleh Bung Zainal. Untuk yang jenazah yang muslim. Baik. Bung Zainal, sebelum dilanjut saya akan ke Pak Irwan dulu ya. Saya mau minta tanggapan dari Pak Irwan terlebih dahulu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Parimo. Ini bagaimana Pak Irwan menanggapi tadi ada penelpon Pak Sudin Sunusi, kemudian apa yang dijelaskan oleh Bung Zainal Abidin. Pak Irwan, silakan. Ya, saya belum mendengarkan suaranya Pak Irwan. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan penelpon tadi, saya sangat sepakat dengan beliau bahwa sebenarnya pekuburan COVID itu tidak perlu lagi kita takuti karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau sudah meninggal dan sudah dikuburkan tidak akan berpotensi lagi untuk menularkan karena sudah terkubur. Jadi memang sangat perlu edukasi ke masyarakat. Seperti juga apa yang disampaikan Pak Zainal bahwa memang akan kita selalu edukasi masyarakat terkait dengan tata cara pemakaman itu sendiri. Dan seharusnya sekarang sudah tidak ada penolakan kalau masyarakat sudah bisa memahami seperti yang disampaikan penelpon tadi bahwa jarak dari rumahnya ada hanya 300 meter. Nah, kalau jarak seperti itu dan ternyata alhamdulillah tidak ada penularan masif di sekitar rumahnya penelpon tadi, berarti setelah dikubur tidak ada lagi penularan sepanjang itu sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, artinya kita sayangkan kalau kemudian ini pernah kejadian juga untuk saudara-saudara kita etnis Tionghoa begitu ya, yang mau menguburkan jenazah keluarganya yang ditolak. Ini kita prihatin untuk hal seperti ini. Apa yang bisa disampaikan oleh Satgas COVID-19 terkait dengan hal-hal seperti ini, Pak Irwan? Saya hanya sering sekali menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kembalikan ke diri kita sendiri. Jika seandainya keluarga kita diperlakukan seperti itu, apakah kita mau terima? Jadi bercerminlah ke diri kita sendiri, jangan sampai kita hanya menghakimi orang, tetapi kita juga tidak mau dihakimi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga pandemi ini sehingga semua masyarakat hidup dengan tentram dan damai. Saya selalu sampaikan bahwa coba bayangkan misalnya Anda yang dikasih begitu, apakah Anda mau terima? Jadi kembalikanlah kepada diri kita sendiri. Baiklah. Kemudian Pak Irwan, pemulasaran jenazah ini yang informasinya sebenarnya agak sedikit minim ya dibandingkan dengan data-data COVID seperti itu. Metode pemulasaran ini publik mungkin masih dengan opininya yang ada sejak lama yang negatif begitu. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Zainal, kita prihatin juga hanya sedikit petugas pemulasaran jenazah. Ini bagaimana tanggapan dari Satgas sendiri? Perlukah kita mengundang begitu bagi relawan-relawan seperti Bung Zainal ini mungkin yang tahu proses pemulasaran jenazah dari berbagai agama, ini bisa juga membantu Satgas begitu dengan sukarela, tidak terkait dengan insentif maksudnya ya, seperti kata Bung Zainal. Ini bagaimana Pak Irwan? Kalau di Parigi Motong dari awal kita membuka untuk relawan itu, namun memang tidak banyak yang berminat dan bukan tanpa insentif kita
upayakan ada insentif. Namun memang tidak terlalu banyak yang berminat. Namun alhamdulillah sekarang di rumah sakit agak cukup. Kemudian kami juga sudah mengingat bahwa Kabupaten Parigi Motong itu sangat luas, tidak mungkin kalau misalnya yang meninggal misalnya di Motong atau meninggal di sekitar misalnya Tinombo atau Kota Raya, tidak mungkin dari rumah sakit Anuntaloko Parigi yang akan mengcover ke sana, sehingga kami sekarang menyiapkan tenaga pemulasaran sampai dengan pekuburan di setiap kecamatan, karena kita tidak bisa kita mengantisipasi jangan sampai ada saudara-saudara kita yang lagi sementara kena COVID tapi tidak sampai ke rumah sakit, meninggal di puskesmas atau meninggal di rumah, sehingga perlu tetap harus ada petugas pemulasaran di setiap kecamatan. Baik, Pak Irwan, ini penting ya, karena banyak juga ada beberapa yang isolasi mandiri dinyatakan meninggal dunia, tidak mungkin mau minta ke rumah sakit, sehingga betul-betul yang paham dengan tata caranya perlu juga menyumbangkan tenaganya ya untuk melakukan pemulasaran jenazah ini. Di bagian akhir saya ke Pak Zainal. Pak Zainal, apa yang Anda mau sampaikan ke masyarakat Toli-Toli, Parimo, kemudian juga Buol, terkait dengan pemulasaran jenazah ini untuk merubah stigma, merubah sudut pandang masyarakat agar tidak lagi memberikan vonis negatif begitu ya terkait dengan penanganan jenazah COVID-19. Iya, terima kasih Mbak Santi. Jadi ini pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu supaya masyarakat kita betul-betul bisa menerima ini, dan disampaikan tadi oleh Pak Humas Parigi Motong bahwa kita berdampingan dengan COVID ini. Yang ingin saya sampaikan begini, COVID ini bukan aib, bukan aib. Jadi apabila ada saudara kita yang meninggal dinyatakan COVID, jangan kita kucilkan, jangan. Yang kedua, kalau ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang dinyatakan positif COVID-19, jangan juga kita kucilkan. Kenapa dalam Islam 6 hak dan kewajiban kita terhadap sesama muslim? Salah satunya itu menjenguk orang yang sakit. Yang sakit haknya dijenguk, dan yang sehat itu wajib menjenguk, wajib. Inilah yang sudah terkikis sekarang ini. Iya. Walaupun di tengah pandemi jenguknya mungkin sebatas pagar, gantung sayur begitu ya. Iya. Atau makanan. Artinya ini kan sekarang sudah dunia canggih, Mbak Santi. Kita bisa video call. Betul. Iya, memberikan support, memberikan semangat. Ini sekarang begitu kita dengarkan ada tetangga kita sakit, langsung stigma. Langsung, COVID, takut. Apalagi yang di rumah sakit. Saya alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya di setiap saya memandikan jenazah, saya tahu ada keluarga yang di karantina, ada sahabat kita yang di karantina, saya datang, saya jenguk. Saya jenguk dan saya memberikan semangat. Iya. Kenapa saudara-saudara kita yang di karantina di rumah sakit banyak yang meninggal, banyak drop? Karena itu tidak mendapat perhatian, seolah seperti itu. Dan ini fakta. Iya, seolah-olah. Bahkan ada beberapa pasien Mbak Santi yang dikarantina di rumah sakit sampai menangis terseduh-seduh di saat saya jenguk. Apa yang dia katakan? Wahai sahabatku, saya tidak menyangka engkau datang. Sedangkan saudara kandung saya saja selama saya di karantina tidak datang menjenguk saya. Ya. Iya, tetapi kita datang dan kita menyentuh saya. Saya sentuh, karena setiap saya datang menjenguk, apa dia bilang? Wahai saudaraku, mohon doakan. Saya doakan, jadi doa-doa yang kita amalkan. Yang kedua, ada satu ayat dalam surah Yasin sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan di saat kita mau minum obat. Obat apapun, makanan apapun yang kita, insya Allah kita berikhtiar di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca ayat ini, satu ayat dalam surah Yasin. Surah Yasin itu, kenapa kita dianjurkan bersalawat di saat kita menyebut nama Yasin? Yasin ini dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan nama lain dari Nabiullah Muhammad SAW, sehingga disebut hatinya Al-Quran. Makanya saya alhamdulillah begini. Intinya begini Pak Zainal, apapun yang ada saat ini kita jangan ketakutan, jangan takut. Karena kemudian stigma kepada saudara-saudara kita itu jangan juga dilakukan, karena itu yang membuat sampai kemudian jenazah-jenazah ini ditolak. Jadi begini, Mbak Santi, ada satu fakta yang saya alami.
Dari 35 jenazah COVID yang saya mandikan, ada 1 jenazah di saat saya tengkurapkan, betul-betul begitu banyak lendir yang keluar. Dan setelah itu saya pulang ke rumah terbawa itu. Terbawa, tidak terbayang terus. Sampai dalam sholat saya pun terbayang. Sampai mau tidur terbayang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kurang lebih jam 1 dini hari, menggigil hebat. Saya demam tinggi. Maka saya bangun. Saya lihat anak istri saya tertidur pula, saya tidak kasih bangun. Saya ke dapur, saya ambil jahe, ambil cengkeh, ambil kayu manis, ambil di depan rumah serai, ambil kunyit. Saya tumbuk-tumbuk, kasih bersih. Terus masak, setelah masak kira-kira mendidih kurang lebih 5 menit, saya taruh gula merah sedikit dan saya minum dalam keadaan panasnya yang mampu saya tahan. Dan itu terbukti karena durasi kita ini Bung Zainal, dan itu terbukti ya terbukti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di saat saya minum obat itu saya bertawasul kepada Allah, ya Allah, bismillah. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jika memandikan jenazah COVID ini merupakan satu amalan yang baik, maka tolong ya Allah berikan saya kesembuhan. Karena mungkin masih ada saudara-saudara saya yang ingin membutuhkan bantuan saya untuk dimandikan. Baik. Alhamdulillah, singkat cerita 10 menit saya habis minum itu, berkeringat, sehat walafiat. Pas jam 5 subuh saya ditelepon dari rumah sakit lagi. Ada lagi Ustadz, ada lagi yang meninggal. Bismillah, saya berangkat lagi. Baiklah. Alhamdulillah, itulah pengalaman. Jadi saya katakan bahwa dengan ketakutan kita itulah yang menyebabkan kita sakit. Apabila kita kalah sugesti, apabila kita takut, itulah yang membuat kita akan menjadi sakit. Baiklah, luar biasa. Ini pengalaman yang dibagikan oleh Bung Zainal Abidin selaku petugas pemulasaran jenazah, dan ini juga tentunya berlaku untuk teman-teman yang lain begitu ya, saudara-saudara kita yang non-muslim juga seperti tadi dicontohkan ditolak untuk dikuburkan di lokasi tertentu. Ini jangan sampai seperti itu ya. Ini kita tentu prihatin. Nah, kemudian saya di bagian akhir ke Pak Irwan, apa yang mau disampaikan Pak Irwan kepada masyarakat pendengar RRI? Ya, Pak Irwan sudah closing ya. Baik, akhirnya pendengar kami akhiri untuk sesi dialog interaktif pagi hari ini bersama dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Paringo. Kemudian kita juga sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari Bung Zainal Abidin selaku petugas pemulasaran jenazah. Kalau kemudian informasinya ini belum cukup, Anda masih punya pertanyaan, nanti bisa menghubungi Bung Zainal begitu ya untuk Iya, tapi sebenarnya ada satu hal yang menarik juga yang perlu kami sampaikan. Iya, jadi di rumah sakit umum Kopiden titipan juga dari teman-teman rumah sakit agar disosialisasikan. Misalnya ada keluarga pasien yang mengambil paksa jenazahnya, maka yang perlu kita pahami bersama, yang pertama, di saat diambil paksa itu selain tadi melakukan tanda tangan di atas materai 10.000 dengan siap menanggung segala risiko, ada satu hal yang sangat menyedihkan juga, yaitu tadinya misalnya biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh biaya penanganan COVID itu menjadi beban keluarga karena tidak menerima itu. Iya. Yang kedua, apabila jenazahnya dibawa pulang sama sekali tidak bisa menggunakan fasilitas rumah sakit. Iya, sehingga apabila sudah tengah malam dia paksa ambil keluarganya pulang, dia menunggu ambulans walaupun standby di rumah sakit itu tidak bisa digunakan apabila diambil paksa. Ya, tetapi apabila keluarga ikhlas diselenggarakan dengan baik protokol COVID di Rumah Sakit Umum Kopido, maka sepenuhnya segala sesuatunya akan ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini pihak rumah sakit. Baiklah. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi Bung Zainal Abidin sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Kita sekarang ini sering mendengarkan ada yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Jangan berikan stigma kepada mereka begitu, dan sudah dibagi informasinya oleh Bung Zainal Abidin bahwa pemulasaran jenazah ini dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang Islam dilakukan sesuai dengan agama Islam, syariat Islam, kemudian agama lain juga seperti itu. Sehingga jangan ada kemudian opini-opini buruk yang berkembang soal ini. Akhirnya pendengar kami akhiri untuk dialog interaktif edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.